Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ketika Chen Ping melihat bahwa tidak ada yang mundur, dia membawa semua orang ke istana Guanghan. Mulutnya tiba-tiba terhubung. Segera, sosok pemuda itu menghilang, dan Chen Ping dan yang lainnya tidak menemukan beberapa inspeksi. Ribuan orang yang perkasa mulai naik gunung. Di jalan, ada para beku di langit yang bergegas menuju istana Guanghan. Ketika mendekati istana Guanghan, para penjaga di istana Guanghan juga menemukan pemandangan ini. Melihat langit, banyak murid di istana Guanghan terpana. Serangan musuh, cepat dan beritahu pemilik istana. Segera, seorang murid istana Guanghan berteriak. Dia tidak berharap bahwa keluargamu dapat menelepon begitu banyak anak. Terbang di langit, semua orang berjalan di tanah adalah semua orang, dan mereka yang menutupi langit terlalu mengejutkan. Istana Master Istana, ini untuk. Binglu memandang adegan ini, dan pidatonya agak tidak menguntungkan. Mata utama istana Guanghan tidak berdaya, dan menghela nafas. Binglu, Anda mengambil semua murid istana Guanghan dari gunung belakang, semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Jika mungkin, saya harap Anda akan terus meneruskan istana Guanghan. Jika tidak mungkin, maka nama keluarga itu anonim. Jangan katakan bahwa Anda adalah murid istana Guanghan. Istana Lord of Guanghan menyerah, dan tidak ada jalannya. Itu tidak sepadan sama sekali. Selain itu, murid-murid istana Guanghan ini terlalu lemah dan yayasannya tidak kuat. Tuan Gong, aku tidak pergi, aku ingin menemanimu. Binglu menggelengkan kepalanya dan berkata, Master of the Palace, kami tidak pergi, kami bersedia menemani Anda, menemani istana Guanghan. Mati. Petik 2. Banyak murid istana Guanghan berkata dengan mata tegas. Tidak perlu. Jika kamu pergi, istana Guanghan tidak akan hancur. Mungkin bertahun-tahun kemudian, istana Guanghan akan muncul kembali. Jika mereka semua mati di sini, maka istana Guanghan akan benar-benar tamat. Kepala istana Guanghan menghela nafas, dan kemudian berkata dengan nada memerintah, saya memerintahkan Anda untuk segera meninggalkan istana Guanghan, ini akan terlambat. Binglu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat ekspresi tegas kepala istana, dia akhirnya mengangguk tak berdaya dan bersiap untuk membawa semua orang pergi. Tapi saat Binglu hendak pergi bersama murid istana Guanghan lainnya, Lan Yingying tiba-tiba berteriak. Tuan istana, lihat, Tuan Chen, ini Tuan Chen. Teriakan Lan Yingying penuh kegembiraan. Chen Ping takut begitu banyak orang akan menakuti semua orang di istana Guanghan, jadi dia berlari ke depan semua orang agar dia bisa memberitahu semua orang di istana Guanghan terlebih dahulu. Melihat bahwa itu adalah Chen Ping, penguasa istana Guanghan akhirnya tersenyum. Binglu menangis penuh semangat. Buka pintunya. Kepala istana Guanghan memerintahkan pintu istana dibuka, dan kemudian memimpin orang-orang untuk menyambutnya. Tuan istana, saya kembali lagi. Chen Ping memandang kepala istana Guanghan dan tersenyum tipis. Meskipun Chen Ping tidak melakukan komunikasi yang mendalam dan intim dengan penguasa istana Guanghan, keduanya telah berciuman dan melakukan kontak kulit, sehingga hubungan mereka menjadi halus. Kenapa kamu kembali? Orang-orang itu, pemilik istana memandang kerumunan gelap di belakang Chen Ping dan bertanya dengan kaget. Saya membawa semuanya. Saya tahu bahwa keluargamu pasti tidak akan membiarkan istana Guanghan pergi, dan istana Guanghan bukanlah tandingan keluargamu, jadi saya menghubungi sekelompok teman untuk datang dan membantu. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Teman. Pemilik istana tercengang. Semua murid di istana Guanghan memandang dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa di dunia ini, dunia manusia semuanya egois dan mengutamakan kepentingan. Hanya ada sedikit persahabatan dan yang terpenting hanyalah pertukaran kepentingan.
Tapi Chen Ping menelepon begitu banyak teman sekaligus, bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkan semua orang? Tuan Chen, bagaimana Anda memiliki begitu banyak teman? Bing Lu bertanya dengan bingung. Ini hanya teman dari wilayah selatan. Kalau termasuk yang dari daerah lain, saya punya lebih banyak teman. Kata Chen Ping dengan nada sedikit membual. Namun, Chen Ping memang bisa menghubungi lebih banyak orang, termasuk Yi He, Yu Dingzong, Ji. Menggambar, jika bukan karena peraturan Istana Guanghan, dia akan segera memberikannya kepada Chen Ping. Pria seperti ini sepadan dengan usaha setiap wanita. Segera, Luo Shouhai dan yang lainnya juga tiba di depan Istana Guanghan. Chen Ping memperkenalkan orang-orang ini satu persatu kepada kepala istana-istana Guanghan. Ini adalah penguasa lembah roh darah lembah Luo. Ini adalah lagu utama istana tanpa jiwa. Sekte Master Luo dan Sekte Master Chen dari 5 sekte besar. Kepala keluarga Seng, Jiang Yulian dan Zeyan dari Sekte Jiwa Iblis. Di antara 3 kaisar dan 4 raja dari suku binatang, Raja Singa, Raja Monyet, Raja Macan Tutul, dan Raja Monster berwajah 1000, inilah Putri Rubah. Setelah Chen Ping selesai berbicara, Baiqian melangkah maju dan berkata kepada kepala istana-istana Guanghan, "Selamat datang untuk bergabung dengan barisan wanita Chen Ping." Kepala istana-istana Guanghan tercengang, dan kemudian wajahnya memerah. Chen Ping terbatuk dengan canggung. "Baiqian, jangan bicara omong kosong. Apa identitas kepala istana-istana Guanghan? Bisakah kamu bicara omong kosong? Ada aturannya." Chen Ping memelototi Baiqian. "Tuan, berhentilah menyembunyikannya. Pasti ada yang salah dengan kalian berdua. Kalian bisa mengetahuinya dari mata kalian. Anda harus mempercayai intuisi wanita kami." Petik 2. Huo Feng tertawa dari samping. "Itu benar, kamu masih bersembunyi dan melakukannya, dan wanita tertua dari keluarga Seng memperhatikanmu sepanjang jalan, meskipun kalian berdua tidak melakukannya. Berbicara, tapi pasti tertidur." Petik 2. "Apakah aku benar, gadis keluarga Seng?" Baiqian memandang Seng Jiahui dan bertanya. Seng Jiahui tersipu dan dengan cepat menundukkan kepalanya, merasa sangat malu. Huo Feng berkata, "Jangan malu, putri yang bisa menjadi tuan. Sobat, itu adalah berkah yang telah ditanamkan selama ribuan tahun." Petik 2. "Tuannya memiliki banyak wanita, dan kami bukan satu-satunya." Ahem, uhuk, ayo masuk dan bicara, lalu berdiskusi bagaimana mempertahankan diri dari musuh. Chen Ping dengan cepat menyela Huo Feng, dan kemudian menyapa semua orang di istana Guanghan. Kecantikan yang dipadukan dengan seorang pahlawan membuat dunia bahagia. Chen Ping adalah seorang pahlawan, jadi dia harus dikelilingi oleh wanita cantik. Ketika semua orang memasuki istana Guanghan, pemilik istana segera memerintahkan orang-orang untuk menutup pintu istana. Chen Ping mulai memberikan tugas. "Meskipun keluargamu belum menyerang istana Guanghan, tidak ada yang tahu kapan keluargamu akan kembali, jadi mereka harus bersiap terlebih dahulu." Chen Ping meminta Seng Busi mengajak keluarga Seng untuk menarik lebih banyak jimat, sementara dia sendiri menyiapkan sejumlah besar susunan pertahanan dan ofensif di depan istana Guanghan. Kepala istana-istana Guanghan juga menggunakan semua sumber daya istana Guanghan. Karena semua orang ada di sini untuk membantu, istana Guanghan tidak boleh pelit. Tepat ketika Chen Ping memimpin semua orang untuk membangun sejumlah besar pertahanan di istana Guanghan. Semua orang di keluargamu juga diam-diam menantikan kembalinya kepala keluargamu. "Steward Liu, kenapa kamu tidak mengirim seseorang untuk memberitahuku tentang masalah sebesar ini?" Pada saat ini, sebuah suara mencela datang. Mendengar suara ini, tubuh Butler Liu bergetar sedikit, lalu dia buru-buru melihat ke arah suara itu. "Saya melihat sesosok muncul perlahan, itu adalah pemuda yang sedang memperhatikan Chen Ping dan yang lainnya meninggalkan kota di kota Nanjing." "Tuan muda kedua, kenapa kamu kembali?" Melihat pemuda ini,
Wajah Butler Liu penuh rasa tidak percaya. Orang ini tidak lain adalah Mu Qing, putra kedua dari keluargamu. Kakak laki-laki dan bibiku yang tertua telah terbunuh, dan semua anak dari keluargamu telah dipanggil kembali. Tidak bisakah aku kembali? Apakah aku bukan keturunan keluargamu? Mu Qing berkata dengan wajah dingin. Tidak, bukan itu maksudku. Hanya saja tuan muda kedua sedang belajar di luar negeri, dan aku tidak akan memberitahumu. Menghadapi Mu Qing, Butler Liu memiliki ekspresi budak di wajahnya. Dia tidak pernah memiliki ekspresi mendominasi seperti saat menghadapi anggota keluargamu lainnya. Kamu tidak tahu kan? Saya melihat Chen Ping memimpin ribuan biksu ke istana Guanghan. Jelas mereka sudah siap, Mu Qing berkata dengan dingin. Ribuan biksu. Butler Liu terkejut dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Chen Ping bisa memanggil ribuan biksu dalam waktu sesingkat itu. Tuan muda kedua, kami menunggu tuan keluar dari pengasingan. Selama dia keluar dari pengasingan, tidak peduli berapa banyak orang di sana, itu tidak akan membantu. Setelah terkejut, kata Butler Liu. Lagi pula, dalam menghadapi kekuatan absolut, kuantitas tidak begitu penting. Berapa lama ayahku bisa dibebaskan dari kurungan? Mu Qing bertanya. Entahlah, pasti terjadi beberapa hari terakhir ini. Sementara itu, jiwa majikannya mengalami pengalaman keluar tubuh dan menyebabkan beberapa kerusakan, jadi waktu mundurnya mungkin lebih lama. Kata kepala pelayan Liu, tidak perlu menunggu ayahku, aku akan mengajakmu membalas dendam. Kata Mu Qing. Tuan muda kedua, Anda tidak boleh melakukannya. Anda baru saja mengatakan bahwa Chen Ping membawanya. Ribuan biksu telah pergi ke istana Guanghan. Akan berbahaya bagi kita untuk pergi sebelum gurunya keluar. Petik 2. Dan putri istana Guanghan berada di alam Mahayana, jadi dia tidak mudah untuk dihadapi. Ada juga Chen Ping. Meskipun dia bukan orang berpangkat tinggi, dia sangat kuat. Baik putra tertua maupun wanita muda tertua tewas di tangannya. Wanita tertua bukanlah tandingannya bahkan di puncak alam kesengsaraan. Jika Anda ingin mengalahkan Chen Ping, saya khawatir Anda harus berada di alam Mahayana. Butler Liu dengan cepat mencoba mencegahnya. Alam Mahayana, Mu Qing tersenyum dingin, dan kemudian aura di tubuhnya langsung meledak. Untuk sesaat, langit dan bumi gelap, dan kabut hitam tak terbatas memenuhi langit di atas keluargamu, seolah dunia akan berakhir. Dalam sekejap, Mu Qing berubah menjadi pria yang terbakar. Dengan lambaian tangannya Mu Qing, penglihatan tentang langit dan bumi menghilang seketika, dan bahkan nyala api pun menghilang. Tuan muda kedua, apakah Anda benar-benar berhasil menembus alam Mahayana? Kata Butler Liu tidak percaya. Jika saya tidak menerobos ke alam Mahayana, bagaimana saya berani pulang? Kali ini, bisakah aku pergi ke istana Guanghan untuk membalas dendam? Mu Qing tersenyum dingin. Butler Liu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan mengajak orang untuk mengikuti majikan kedua. Meskipun penguasa istana Guanghan sangat kuat, saya masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Tuan muda kedua hanya perlu membunuh Chen Ping. Mu Qing mengangguk, jangan khawatir, aku pasti akan membunuh Chen Ping itu untuk membalaskan dendam kakak laki-laki dan bibiku yang tertua. Jadi bagaimana jika dia menemukan ribuan biksu? Mereka semua hanyalah sampah di alam kesengsaraan. Mu Qing baru saja menerobos ke alam Mahayana, jadi dia menyebut alam kesengsaraan sebagai sampah. Mu Qing dan Liu Guanjia, dengan ratusan anggota keluargamu, menuju istana Guanghan. Mereka tidak menunggu kepala keluargamu meninggalkan pengasingan.